dipersembahkan oleh Brimo. Jelang Hari Raya Idul Fitri, jumlah penumpang di Bandara Igusti Ngurah Rai terus mengalami peningkatan. Hingga H-1 Lebaran, Bandara Igusti Ngurah Rai Bali melayani hampir 400.000 penumpang atau meningkat sekitar 21% dibandingkan dengan operasional hari biasanya. Selama 5 hari pelaksanaan posko angkutan Hari Raya Idul Fitri, puncak arus mudik terjadi pada Minggu 7 April kemarin, di mana pihak Bandar Udara Internasional Igusti Ngurah Rai memprediksi akan melayani hingga 1 juta penumpang selama periode posko yang akan berlangsung hingga tanggal 18 April mendatang. Ya, lalu bagaimana pemirsa kondisi terkini dari ruas jalan di Jalan Arteri Cirebon, Jawa Barat, 1 hari jelang Hari Raya Idul Fitri? Kami ajak Anda bergabung bersama rekan kami, Kristanti Yosefi di sana. Tanti, seperti apa pantauan H-1 Lebaran di sana? Baik Vena dan juga pemirsa, situasi terkini arus lalu lintas tepatnya di jalur arteri Pantura tempat kami mengabarkan saat ini, yakni di Weru, Cirebon, Jawa Barat, hingga sejauh ini memang terpantau ramai lancar. Tidak ada kepadatan maupun kemacetan yang sempat terjadi di beberapa hari sebelumnya, dan memang berdasarkan catatan yang kami dapatkan dari Dinas Perhubungan, ini memang terjadi adanya tren penurunan dari volume kendaraan, baik itu sepeda motor atau kendaraan bermotor roda 2 dan juga kendaraan pribadi roda 4 yang melintasi jalur arteri Pantura di Cirebon dari arah Jakarta menuju ke arah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Catatan sampai pada siang hari ini, yakni pukul 12, sudah ada sekitar 37.000 sepeda motor serta 3.000 kendaraan pribadi roda 4 yang melintasi jalur arteri Pantura di Cirebon ini, pemirsa, dari arah Jakarta menuju ke arah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Memang terjadi penurunan mengingat ini sudah H-1 Lebaran, adapun puncak dari arus mudik ini sudah terjadi pada H-3 lalu, yakni mencapai sekitar 100.000 lebih kendaraan yang melintasi jalur arteri Pantura ini dari arah Jakarta menuju ke arah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Sehingga Vena dan juga pemirsa, kalau dihitung sampai pada sejauh ini sudah ada sekitar 417.271 kendaraan bermotor roda 2 dan 48.602 kendaraan pribadi roda 4 yang melintasi jalur arteri Pantura ini berdasarkan catatan dari H-7 sampai pada hari ini atau H-1 jelang Lebaran 2024. Situasi terkini ini memang masih ramai lancar, dan meskipun terjadi tren penurunan, sampai saat ini kami juga masih melihat pergerakan dari sejumlah pemudik ini, baik yang menggunakan sepeda motor maupun menggunakan mobil yang mengarah ke arah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur seperti itu, dan juga masih didominasi oleh kendaraan dengan plat B atau dari Jakarta serta sejumlah kota lain di Jawa Tengah serta juga Jawa Timur. Adapun pemirsa, ini memang sampai sejauh ini pihak dari kepolisian masih menutup sejumlah titik-titik putar balik atau U-turn sampai sejauh ini, yang mana ini dilakukan secara permanen baik itu di arus mudik maupun di arus balik Lebaran tahun 2024 ini. Ada 6 titik yang ditutup secara permanen, yakni di kawasan depan Korem, kemudian di kawasan RRI Jalan Brigjen Darsono, di kawasan PLTG di Jalan Evakuasi dan juga di depan Cimanuk, yang mana ini kawasan-kawasan ini memang ditutup secara permanen sepanjang arus mudik dan juga arus balik, serta ada sejumlah kawasan lainnya atau titik-titik putar balik lainnya yang ditutup secara situasional, ini mengingat kondisi lalu lintas serta volume kendaraan yang melintasi jalur arteri Pantura. Sehingga kalau dihitung dari total 77 titik putar balik di seluruh kawasan Cirebon ini, ada sekitar 38 titik diantaranya yang ditutup, ini di antara Ciwaringin sampai Losari seperti itu. Adapun terdapat sejumlah titik juga yang patut diwaspadai oleh para pemudik maupun pengendara yang melewati jalur arteri Pantura ini, yang mana di titik-titik ini selalu terjadi pasar tumpah seperti itu dan rawan kemacetan, yakni di Pasar Tumpah Tegal Gubuk, kemudian di Pasar Kue Pleret, di Pasar Ikan Gebang, dan di Pasar Tumpah Mundu. Seperti itu. Hingga sejauh ini memang Vena dan juga pemirsa, operasi Ketupat Lodaya masih terus berjalan, yang mana sudah dilakukan sejak 4 April dan masih akan terus berjalan sampai akhir nanti dari arus balik 2024. Sementara demikian, Vena, kembali dan Anda di studio.
Baik, terima kasih Tanti atas laporan Anda. Pemirsa dari Cirebon, Jawa Barat, kami ajak Anda menuju ke kilometer 57 Cikampek, Jawa Barat. Lantas bagaimana kondisi arus lalu lintas di ruas tol Cikampek dan suasana di rest area kilometer 57? Telah hadir laporan dari rekan kami Putri Sofia berikut ini. Menjelang Lebaran 2024, memang untuk hari ini masih banyak masyarakat yang akan melangsungkan perjalanan mudik baik dari wilayah Jakarta ke tempatnya masing-masing. Dan pemirsa, untuk pantauan situasi terkini di gerbang tol Cikatama maupun di ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 50 hingga kilometer 73 terpantau dari pagi hingga siang hari ini arus lalu lintas yang ada di tol Jakarta Cikampek masih ramai dan juga lancar. Apabila kita bandingkan dengan hari-hari sebelumnya di ruas tol Jakarta Cikampek pada hari ini tentu jauh lebih lancar karena memang untuk puncak arus mudik sendiri telah terlewati pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 kemarin. Dan untuk situasi tempat saya melaporkan saat ini di rest area kilometer 57 sebagai salah satu tempat favorit bagi para pemudik untuk melangsungkan istirahat sejenak. Ini terpantau pada siang hari ini masih ramai, namun tidak terpantau terjadinya pembeludakan ataupun kemacetan yang terjadi di rest area kilometer 57 sebagaimana memang yang kerap terjadi pada hari-hari sebelumnya mulai menjelang arus mudik maupun puncak arus mudik yang telah terjadi beberapa hari yang lalu. Namun pemirsa, meskipun arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek ini ramai dan juga lancar, tentu kita sebagai pemudik mendambakan perjalanan yang nyaman dan juga selamat sampai tujuan. Salah satunya ini adalah bagaimana kita memastikan bahwa hal-hal yang esensial ataupun yang penting bagi perjalanan kita berjalan secara lancar, yaitu adalah bagaimana kita memiliki top up ataupun kartu elektronik yang memiliki saldo cukup untuk mengakomodir perjalanan kita baik dari wilayah Jakarta menuju ke tujuannya masing-masing. Dan di rest area kilometer 57 ini terdapat fasilitas-fasilitas tersebut yang mana memang di rest area kilometer 57 ini menyediakan beragam booth, baik dari booth makanan, minuman, dan juga booth untuk Anda top up saldo kartu elektronik Anda agar cukup sampai ke tujuan. Di mana memang kita sebagai pemudik ini harus terus update bagaimana dengan tarif tol ataupun bagaimana kartu elektronik kita cukup selamat, cukup sampai tujuan. Selain itu dipersembahkan oleh Brimo.